Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. I know. Coba kalau audio recorder gimana? Ini lagi gua coba. Di lingkungan internal tadinya, untuk di lingkungan internal, eh, bagaimana caranya supaya sampah-sampah plastik ini bisa kita manfaatkan untuk pemasukan orang-orang yang ada di sini. Yang biasa kita sebut akhirnya nasabah yang nabung ini. Tadinya kita estimasiin ibu-ibu di sini atau bapak-bapak yang punya sampah plastik. Kesatu dia lingkungannya jadi bersih, kedua pengurangan sampah botol plastik juga. Tapi kita juga harus ada iming-iming atau supaya mereka semangat mau kasih sampah botolnya ke kita, yaitu dengan adanya nominal yang nanti bakal mereka dapat setelah ada peninggangan gitu nih. Gitu. Jadi emang dari masyarakat untuk masyarakat lagi gitu ya Pak? Oh gitu. Terus dari segi ekonomi nih Pak, kira-kira input output ekonomi yang dihasilin dari kegiatan Bank Sampah ini apa aja sih Pak? Kalau inputnya sih sebetulnya kalau untuk ke kita nggak ada ya. Kalau untuk itu ada tapi minim sekali. Itu bisa dibilang minus kalau kita bandingkan dengan kegiatan kita. Ya inputnya nanti kalau misalnya ada warga yang setor sampah ke sini, itu bisa dibilang masih kotor atau gabrukan. Nah gabrukan ini tuh bisa dilihat sama teman-teman di sana. Proses pemilahan yang mana gabrukan itu nanti bakal dijadikan per jenis. Ada yang namanya bodong, ada yang namanya kaleng, juga sampah D3 di sana. Nah, dari yang gabruk itu yang misalnya nominal 1.000 atau 1.500 rupiah, setelah kita bersihkan, plastik kemasannya kita copot, tutupnya juga kita copot, itu finalnya bisa lebih lipat atau lebih dari harga yang gabrukan tadi. Jadi ini inputnya ke kita ini ada keuntungan sedikit, tapi memang tidak bisa kita andalkan gitu. Artinya pemasukan yang tadi itu kebanyakan memang menjadi untuk yang nabung. Artinya mereka tidak kita potong jumlah nominalnya, terus kita cuma nampung aja nih tempat transit penampungan. Ya, karena mereka juga pasti kesulitan kan kalau nampung di rumah. Sampai buku tabungan pun itu kita gratiskan di sini. Nah itu inputnya kita dari sini nih. Kita belikan buku tabungan, dicetak gitu ya kan. Dengan laba yang sebetulnya minim sekali, akhirnya ada buku tabungan yang mereka nggak harus beli. Karena kalau misalnya itu outputnya kalau misalnya kita kasih dia syarat-syarat seperti beli buku tabungan dan lain-lain, bisa kabur mereka tuh. Maka malah jadi nggak tertarik ya kalau nggak tertarik. Jadi kita bikin sesederhana mungkin, nggak ribet. Yang penting SOP-nya itu walaupun kita realisasinya kita jalankan gitu, tanpa harus memberatkan. Mungkin nanti ke depannya kalau misalnya sudah bisa mindsetnya sudah mulai ketanam gitu ya, perlahan-lahan kita nggak bisa langsung bebas atau instan pun nggak bisa. Memang harus perlahan-lahan gitu. Berarti sumber pendanaan utama dari Bank Sampah ini pribadi ya? Iya, pribadi. Belum ada donatur atau apa dari luar ya Pak? Kalau donatur itu palingan kayak donatur apa ya? Kalau transaksi itu kayak beli pucus kali ya. Ya, jadi misalnya nih ada aplikator. Dulu tuh pernah kayak Alobank itu mau kasih kita minyak 1 liter yang kemakan 1 botol tuh. Mereka cukup install aplikasinya, terus dia dapat minyak 1 botol itu. Nah setelah itu udah enggak, jadi artinya putus tuh. Kayak gitu aja sih sebetulnya.
Maksudnya kayak sekedar promosi ya. Iya, sekaligus mereka juga dapat manfaat dari para yang install aplikasi mereka. Kayaknya anak muda tuh masih banget. Kalau Terus kan apa? pasti setiap hari warga di sini masyarakat itu pasti ada yang masukin sampah pasti ya Pak. Ya, ada. Kira-kira di data nggak Pak? Yang masuk berapa, keluar berapa, atau yang ternyata nggak bisa dipakai terus pada akhirnya tetap dibuang ke TPA? Itu Ya. ada di data ya Pak? Jadi yang kami data di sini, kalau misalnya nasabah belum reguler atau baru sekali atau 2 kali, kita ada catatan di buku besar. Atau nanti kalau misalnya dia tabungannya sudah lewat dari 20, lewat dari pos harga buku tabungan ini, atau mana yang tercapai lebih dulu, kita buatkan buku tabungan. Jadi yang di buku besar kita salin ke sini, setelah itu nanti itu bakal kita kasih ke mereka gitu. Itu biasanya catatan itu setiap Ya, transaksi. Ini kan di sini buka setiap hari nih. Kenapa kita buka setiap hari? Kalau per minggu sekali kadang-kadang dia sudah penuh di ini kan di rumahnya, dilihatnya nggak enak gitu kan, pengen buru-buru disetor. Makanya di sini setiap hari kita sesuai janji gitu kan, kalau kita takutnya nggak ada di rumah, nah itu biasanya tuh dia kabarin kita mau setor gitu. Jadi kita nggak pakai nunggu-nunggu lagi gitu kan. Nah itu baru di catatan dilakukan transaksi, nominalnya, penimbangan segala macam. Nah kalau rutinnya, kalau misalnya sampahnya udah banyak yang harus kita pilah, nah ini seminggu sekali mereka memilah nih, mana yang bisa dijadikan bodong bersih, bodong campuran, sampah gabrukan, emperan, kaleng, sampah B3. Syukuran Pak. Sama-sama biar bagus tugasnya. Amin amin. Terima kasih banyak ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama, ya. Nikmat. Pesan dan kesan buat program ini kira-kira apa aja Pak? Jadi kalau untuk pesan-pesan, kami berharap akan lebih banyak lagi pegiat-pegiat lingkungan seperti kita, dan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pemilahan sampah, mudah-mudahan ini bukan cuma event seremonial, dan harusnya memang setelah tugas di sini bisa dilakukan juga secara individu, mau di sekolah, mau di kampus, mau di instansi apapun. Mudah-mudahan setelah dari sini bisa diamalkan atau bisa diterapkan juga di lingkungan masing-masing, supaya banyak pegiat-pegiat yang seperti kita yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Saya rasa ini. Masih Pak. Jadi kesan-kesan saya untuk PJBL ini cukup menyenangkan dan juga ya cukup hektik, dan juga banyak hal yang membuat kita tuh emosi. Dan pesan saya, satu nasi goreng. Adapun pesan dan kesan dari saya adalah PJBL ini tentunya menyenangkan biarpun memakan lumayan banyak tenaga ya. Dan untuk jangka panjangnya kita mendapat link juga dari pihak Bank Sampah Persahabatan. Terima kasih. Untuk kesan-pesan saya itu menyenangkan tapi agak pusing. Pesan saya adalah itu seru dan juga melelahkan. Oke, jadi untuk kesan saya terhadap PJBL ini adalah PJBL itu ternyata menyenangkan gitu.
Meskipun memang dalam pelaksananya tidak semudah bagaimana perkataan ataupun teori. Itu saja dari saya. Seru ya, mantap ya. PJBL seru, pusing tapi seru. Nah, itu aja. Kesan dan pesan dari kami, saya adalah jujur dengan proyek PJBL ini sangat memberikan insight baru. Pesan dari kami, semoga PJBL ini terus diterapkan agar pembelajaran semakin menyenangkan. Oke.